Kenapa engkau pilih tinggal di Malaysia? Nah. Kenapa engkau tinggalkan Australia? Itulah surau lelaki. Male surau. Oh, male surau. Hah? Male surau, female surau. Wait. Oh. These kind of things you would never find in Australia. And the reality is that Australia and the UK and many other places, they can learn a lot of countries like this who truly understand what it's like to embrace multiculturalism. Yang jadi soalan saya, Australia dan Indonesia ini cukup berdekatan, guys. Kenapa dia tidak memilih Indonesia nih, guys? Hey kawan, ini Wak Loncong. Aku perkenalkan dari seberang, ayu eratkan jalinan persahabatan. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar, kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Guys, tanpa buang masa, jadi sesuai dengan tajuk yang ada di video kita kali ini, karena memang ada yang request dari di Instagram ya, tapi video ini tak mau sebutkan namanya dikarenakan ya seperti biasanya, geng, masalah privasi lah, geng, ya. Wah, tak payah sebut nama saya. Oke, saya akan coba untuk nonton, geng, ya, seperti apa videonya. And then oke. Dari satu channel bernama Cawan Hijau Channel, ada seorang Mat Saleh. Dia sanggup jual segalanya demi pindah ke Malaysia karena alasannya buat semua muslim terdiam. Wait. Berarti dia mu'alaf, guys. Oke. Dan by the way, masalah ini dia asalnya tinggal di Australia dan dia sanggup jual semuanya untuk demi pindah ke Malaysia dan belajar Islam. Subhanallah. Oke. Kita akan coba nonton, guys, bersama-sama ya, seperti apa videonya. Masya Allah, ini satu kisah inspirasi yang cukup buat meremang, guys, ya. Dan ini mungkin juga bisa menjadi contoh bagi kita yang sudah terlahir sebagai orang Islam, geng. Macam mana seorang yang dulunya belum kenal Islam, tinggal di Australia ya, yang rata-rata penduduk atau rakyat di sana memeluk agama Kristen, dan sekarang dia sanggup jual semuanya dari Australia untuk pindah ke Malaysia hanya untuk belajar Islam. Wow, subhanallah. Oke lah, geng, kita akan coba nonton game bersama-sama seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, guys, ya. Jangan lupa sholat dan selentakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Oke, ini orangnya, guys. Mat Saleh sanggup jual segalanya demi pindah ke Malaysia. Oke. Bagi kita orang Malaysia, mungkin pernah terfikir betapa indahnya kalau dapat tinggal di negara barat macam Amerika, England atau Australia. Ya. Negara maju dengan gaji yang tinggi, memang mudah untuk kita bayangkan kehidupan yang kononnya lebih selesa di sana. Tapi betul ke kehidupan di sana seindah yang kita bayangkan? Rupanya tidak semestinya begitu, terutamanya bagi seorang Mat Saleh yang berasal dari Australia ini. Dia sebenarnya seorang mu'alaf dan pernah membuat satu keputusan yang boleh dianggap agak gila oleh ramai orang. Dia sanggup meninggalkan segala-galanya di Australia semata-mata untuk berpindah ke Malaysia. Lebih mengejutkan lagi, alasan dia berpindah ke Malaysia bukan kerana harta atau kekayaan, tetapi kerana satu perkara yang membuat ramai umat Islam terdiam seketika. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So a lot of my friends and people that I know ask me, "Oh brother, why did you choose to live in Malaysia? Why did you leave Australia and live in Malaysia?" And quite simply, countries like Australia, the UK, America, all of these kind of countries that think they're top notch and ahead of other people in the world,
can learn a lot from countries like Malaysia, and I'll tell you why. I was just out for dinner at this hotel here, and we asked if there was somewhere that we can go pray, and look what they showed me. Prayer room and ablution area. You walk in here, guys. Dan tempat wudhu, beri sholat tempat wudhu. Oke. Tell me you'll find anywhere like this in Australia. Surau lelaki. Male surau. Oh, male surau. Hah? Female surau. Male surau, female surau. Wait. Oh, berarti tidak boleh menyatu memang, guys. Harus sendiri-sendiri. Wah, aku juga baru tahu nih, geng. Ya ingat kan seperti di surau-surau, di kampung-kampung lah, atau mungkin di bandar-bandar besar ya. Masjid, ya pasti kan jamaahnya kan ada lelaki, ada perempuan. Dan ini tampaknya ada satu fasilitas, tak pastilah ini di mall atau di mana lah guys ya. Jadi suraunya itu memang tak besar, agak sedikit kecil, tapi dia wow, oke. Lelaki sendiri, perempuan sendiri guys. Makanya ada fasilitas female surau, male surau. Wow, oke. Apa nih? Male ablution room for you to do your wudu. Oke. And check it out, Tempat guys. wudhu. Beautifully clean, nicely presented. Oke. Soap on the wall. Tissue to use. Aha. Right. When you've done your wudu, you walk out the corridor and you come to the male surau. Check this out, guys. Wih. How awesome is this? Look. Oke, sarung, Sajadah. sejadah. If you want to do some reading, there's a Quran. Iya. Right? Subhanallah. Subhanallah. So when my friends and family ask me why did I choose a country like Nah, Malaysia, ini alasannya ini apa nih? as a Muslim, what other place can you ask for? Really? These kind of things you would never find in Australia. And the reality is that Australia and the UK and many other places, they can learn a lot of countries like this who truly understand what it's like to embrace multiculturalism. Well done, Malaysia. Thumbs up from me. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mak Saleh tersebut menceritakan bahawa dia sering menerima soalan daripada rakan-rakan dan ahli keluarganya. Soalan yang sama selalu ditanya berulang kali. Kenapa engkau pilih tinggal di Malaysia? Nah. Kenapa engkau tinggalkan Australia? Itulah. Soalan itu sebenarnya agak biasa untuk didengar. Australia memang terkenal sebagai negara maju dengan ekonomi yang kuat, infrastruktur yang bagus dan taraf hidup yang tinggi. Malah ramai orang dari seluruh dunia bercita-cita untuk tinggal di sana. Namun bagi Mak Saleh ini, kehidupan bukan sekadar tentang kemajuan ekonomi atau kemudahan moden semata-mata. Ada sesuatu yang jauh lebih penting bagi dirinya, iaitu peluang untuk menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim dengan lebih mudah dan selesa. Menurutnya, banyak negara barat seperti Australia,
England dan Amerika sering dianggap sebagai negara paling maju di dunia. Ya. Ramai orang menjadikan negara-negara ini sebagai contoh dalam pelbagai aspek kehidupan. Okey. Tetapi secara jujurnya, dia mengatakan bahawa dalam beberapa perkara, negara-negara tersebut sebenarnya masih boleh belajar daripada negara seperti Malaysia. Ya, kenyataan Mak Saleh ini benar-benar membuat ramai umat Islam terdiam. Selama ini kita sering menilai sesebuah negara berdasarkan berapa tinggi gajinya, sebesar mana ekonominya atau sehebat mana infrastrukturnya. Ya. Kita anggap itulah ukuran utama kebahagiaan. Betul. Namun bagi Mak Saleh ini, semua perkara itu rupanya bukan yang paling penting dalam hidup. Dia kemudian menjelaskan sesuatu yang nampak sangat sederhana tetapi cukup menyentuh hati. Katanya di Malaysia, menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim terasa jauh lebih mudah. Perkara-perkara yang mungkin nampak kecil bagi masyarakat tempatan sebenarnya sangat bermakna dan berharga bagi dirinya. Ya, itu dia. Satu video dari channel Cawan Hijau ya. Oh, akhirnya aku tahu lah ya kenapa Mat Saleh ini tinggalkan Australia dan pindah ke Malaysia ya, karena dia sangat-sangat comfortable, selesa ya ketika menjalankan ibadah, dan terlebih lagi fasilitas-fasilitas yang ada di Malaysia itu wah banyak sekali tuh guys ya. Ya Allah. Dan ya aku rasa lah Mat Saleh ini memang betul-betul Allah jentik hati dia untuk memeluk Islam guys ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Tapi nah ini ada tapinya guys ya. Tapi ini berlaku untuk para Mat Saleh yang pikirannya, otaknya waras, otaknya sehat ya. Karena di luar sana cukup ramai sekali Mat Saleh yang merasa paling unggul ya. Terlebih lagi kalau orang-orang UK, Australia, sorry to say geng ya, atau mungkin Mama Rika yang merasa paling unggul, merasa paling tinggi geng ya. Ras mereka merasa paling tinggi, merasa paling pandai, tapi sebenarnya ya itulah, maybe Mat Saleh ini sudah mencapai semua yang dia tujukan ya, mungkin dari kekayaan atau mungkin gelar atau apalah, mungkin dia sudah dapatkan semuanya di Australia ya. Tapi maybe, sekali lagi maybe ya, ada satu hal yang hilang ya, dan itulah geng ya, rahasia Allah ya. Dia seperti hilang arah maybe ya, dan aku rasa dia ini betul-betul Allah jentik hati dia untuk memeluk Islam guys ya. Dan tempat yang dia ingin belajar adalah di negara Malaysia geng. Itu ya. So geng, kalau menurut kalian macam mana, boleh komen lah di ruang komentar guys ya. Oke, sudah saya tunaikan requestnya. Coba kita akan tonton ya macam mana komentar sedikit saja dari netizen. Dan ini dia ya. Ada ahli netizen. Ada juga nih yang nasibnya sama ya. Dia mu'alaf juga. Saya sebagai seorang mu'alaf yang memeluk agama Islam memang akan duduk di tempat ada kemungkinan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bezanya bila kita tinggal tempat yang ramai orang bukan Islam, kita boleh sholat tetapi keadaan sekeliling mengganggu tumpuan kita. Ya betul juga guys ya. Kalau duduk di persekitarannya mayoritas Islam, merasa lebih mudah dan boleh sholat di mana-mana masjid dan mengikuti majelis agama. Kebanyakan mu'alaf yang disentuh hatinya untuk memeluk Islam akan lebih tenang dalam kehidupan dan lebih fokus dalam sholat karena hati sudah disentuh hidayah. Nah, doakan saya agar terus istiqomah menjalani kehidupan seharian sebagai orang Islam dan dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Amin. Ya. Tapi biasanya guys, memang entah kenapa orang-orang mu'alaf itu mereka lebih lebih power dalam soal beribadah daripada kita. Biasanya seperti itu ya. Dan dia lebih khusyuk lagi daripada kita yang dilahirkan sudah mengenal Islam guys ya. Itulah harusnya contoh-contoh seperti ini tuh buat kita malu guys. Harusnya begitu guys ya. Aduh. Paling best seronok duduk Malaysia aman damai, Islam di Malaysia aman damai. Semoga Malaysia akan menjadi sebuah negara yang termaju di ASEAN. Amin. Untuk Indonesia ya guys ya, doain guys ya, doakan.
Ya, itulah guys ya, satu video dari Cawan Hijau Channel, geng ya. Kalau menurut komentar kalian macam mana, ya boleh komen di ruang komentar. Yang jadi soalan saya, Australia dan Indonesia ini cukup berdekatan guys. Kenapa dia tidak memilih Indonesia nih guys? Tapi it's okay lah ya, itu semua dari hati sih guys ya. Mungkin dia melihat, dia mungkin merasa Malaysia lebih oke untuk dia lebih menggali potensi dia, lebih menggali dan belajar apa makna agama Islam ya. Mungkin lebih khusyuk lagi guys ya, tak pasti ya. Mungkin dari hukum fikih syariat ya, menurut dia mungkin di hatinya lebih sesuai geng ya. Itu tak pasti juga, tapi yang jelas pilihan yang tepat ya apa yang dilakukan oleh Mas Saleh ya. Jadi memang kalau kita beribadah dengan orang-orang di sekitar kita bukan muslim itu agak susah guys ya, agak susah. Belum nanti dipertanyakan itu beribadah macam apa itu, kenapa ada sujudnya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa harus rukuk, kenapa itu pasti agak susah guys ya. Jadi memang sudah sangat sesuai, sudah sangat tepat sekali Mas Saleh itu dari Australia dia pindah ke Malaysia guys ya itu. So geng ya, seperti itu sudah untuk video kita kali ini guys ya. Thank you sudah nonton dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari Alfie sama dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulang sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. See you, bye bye. Hey kawan, ini Wak Loncong. Aku perkenalkan dari seberang, ayo eratkan jalinan persahabatan.